كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Bismillah, Ustadz. Bagaimana kalau ada keluarga yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya atau sedekahnya kepada kita, termasuk kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah meninggal? Masya Allah. Itu bahaya ya. Sebenarnya bahaya sekali itu. Iya, kenapa kita katakan bahaya? Karena itu bisa membatalkan pahala sedekah yang dia telah keluarkan. Bisa membatalkan pahala sedekah yang dia telah keluarkan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bisa kita baca ya, surat Al-Baqarah ayat 264. Bisa kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 200 berapa? 64. Bahaya orang bersedekah tapi dia ungkit-ungkit. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil. Wahai orang-orang yang beriman. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan man. Menyebut-nyebutnya lagi. Wal adha. Dan menyakiti perasaan si penerima. Iya. Tidak boleh kita sebut. Saya telah sedekah kepada sana-sana. Sebut-sebut. Jangan kalian batalkan dengan itu. Dan dengan demikian pula bil ada, dengan ada. Ada maksudnya apa? Saya aja yang kasih kok. Iya. Iya. Jadi seperti itu. Kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum. Memang di awal begitu. Wahai orang beriman, jangan batalkan sedekah-sedekah kalian. Jadi dianggap itu pembatal sedekah. Apa itu? Bil manni wal adha. Dengan mengungkit-ungkitnya kembali dan menyakiti si penerima sedekah. Si penerima sedekah. Itu kata Allah. Ternyata orang yang begitu itu kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Itu ternyata sama dengan orang yang berimpak tapi ingin dilihat oleh manusia. Kadang-kadang orang bilang, kadang orang itu takut riak. Kadang samar. Oh, tidak apa-apa saya sebut-sebut. Tidak apa-apa saya sebut-sebut. Ternyata itu sama dengan riya. Itu mengungkit sedekah atau menyakiti orang yang menerima sedekah. Itu kata Allah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang berimpak, mengimpakkan hartanya supaya dilihat oleh manusia. Mirip itu. Sama. Iya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Famataluhu kamatil sofwan alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Bayangkan. Perumpamaan orang seperti itu. Orang yang berimpak tapi mengungkitnya kembali. Atau orang yang berimpak tapi menyakiti orang yang dia kasih tadi. Itu kata Allah. Famataluhu, perumpamaannya. Kamatali sofwan. Seperti ada batu hitam keras. Itu artinya sofwan. Batu hitam keras. Alaihi turab. Ada di atasnya tanah. Ada batu hitam keras. Di atasnya tanah. Fa'asobahu wabilun. Kemudian ditimpa oleh hujan yang deras. Apakah akan masih tinggal tanahnya? Di atas batu itu. Batu. Kan ada batu. Keras. Kemudian ada tanah di atasnya. Ditimpa oleh hujan keras. Gimana ini? Apakah ini tanah masih ada atau sudah akan hilang? Begitu maksudnya orang berinfak tapi mengungkit-ungkit. Jadi sudah dia taruh tanahnya di sini tapi hilang percuma. Dengan diungkitnya. Antum bisa paham ini? Ini makna secara singkat yang ada dalam ayat ini. Yang jelas sampai dikatakan di akhir itu Masya Allah. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka tidak dapat manfaat apapun dari apa yang mereka lakukan. Terus yang menyedihkan itu penutupnya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang kafir. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang kafir. Karena dia sama dengan riya. Bersedekah untuk dilihat.
Ini bahaya. Kan orang yang bersedekah untuk dilihat kan orang yang pertama yang dimasukkan di mana? Di neraka. Di neraka. Nah, sama di tadi itu. Percuma sedekahnya kalau ada man dan ada. Ada man dan ada. Disebutkan di antara ulama tafsir ada menyebutkan man bil qaul, ada bil fi'il. Man itu dengan ucapan, ada dengan fi'il, perbuatan. Iya, dia bersedekah tapi dia main mata sama temannya. Itu namanya dengan perbuatan. Iya, dengan perbuatan. Atau dengan tangannya, pokoknya perbuatannya. Jelas itu semuanya adalah merendahkan atau menyebut dan mengungkit kembali sedekahnya. Ini bisa dibaca oleh orang-orang yang ingin bersedekah sebagai pengingat untuknya. Sebagai pengingat untuknya. Karena kan pada hakikatnya Masya Allah, keutamaan orang bersedekah itu orang yang mengarahkan sebagian hartanya di jalan Allah dan karena Allah itu tidak terbatas. Sangat banyak. Bahkan disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan orang-orang yang berbuat baik, di antaranya apa? Orang yang al-mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Laki-laki yang suka bersedekah dan perempuan yang suka bersedekah. Itu kan di penutup ayat dikatakan a'addallahu lahum magfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang besar. Tidak disebutkan pahalanya. Kenapa? Karena tidak ada batasannya pahalanya. Saking banyaknya. Cuma ada syaratnya. Kita memang lakukan harus karena Allah. Bukan ingin merendahkan orang yang kita kasih. Atau bukan juga untuk nanti supaya diungki-ungki kembali. Supaya diungki-ungki kembali. Nah, kamu pernah saya bantu. Nah, itu membatalkan 20 tahun yang lalu dibantu. Tapi baru ini tahun diungkit. Iya, satu kali hangus. Pokoknya bagikan batu hitam keras. Ada tanah di atasnya, turun air hujan. Selesai. Bersih lagi. Mengkilat lagi. Iya, itu hati-hatinya. Walaupun ayat yang mengingatkan begini kan sedikit. Lebih banyak ayat yang menganjurkan. Lebih banyak ayat yang menganjurkan. Karena asal daripada manusia itu kan tidak mau keluar apa yang ada di sisinya. Tidak mau keluar apa yang ada di sisinya, asalnya. Makanya lebih banyak dorongan untuk bersedekah daripada peringatan hati-hati sedekahmu batal. Hati-hati sedekahmu batal. Itu wallahualam